Angkatan Laut Amerika Serikat sedang berada di jalur untuk mengembangkan konsep revolusioner yang akan mengubah kapal induk menjadi pesawat terbang. Dalam visi ini, kapal induk tidak hanya akan beroperasi di atas laut, tetapi juga meluncur ke udara, memproyeksikan kekuatan Amerika dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski konsep kapal induk terbang ini bukanlah hal baru, teknologi modern kini memberikan perhatian baru pada proyek ini yang berpotensi mengubah dinamika kekuatan militer global. Pentingnya kapal induk berbasis laut Amerika saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Saat ini, 25% kapal induk dunia berada di bawah komando Amerika, dan dek kapal induk Amerika memiliki total luas lebih dari 2 kali lipat dek kapal induk milik negara lain jika digabungkan. Kapal induk kelas USS Ford, misalnya, dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuatnya lebih mematikan dibandingkan kapal induk lainnya dalam sejarah. USS Ford sendiri memiliki sejumlah fitur luar biasa, seperti tenaga nuklir yang memungkinkan kapal beroperasi selama 50 tahun tanpa pengisian bahan bakar. Dengan 2 reaktor nuklir Bechdel A1B yang sangat canggih, kapal ini hanya membutuhkan pengisian bahan bakar sekali dalam seumur hidupnya, beroperasi dengan kecepatan sekitar 30 knot dan mampu menjangkau setiap sudut dunia tepat pada waktunya. Kapal ini juga dilengkapi dengan radar dan sensor tercanggih, termasuk radar multifungsi mata-mata 3 yang memberikan fleksibilitas luar biasa dalam mengawasi, mengendalikan, dan melindungi kawasan udara. USS Ford juga bisa mengakomodasi hingga 75 jet tempur dan pesawat nirawak (UAV), termasuk F-35C Lightning II, yang merupakan jet tempur generasi kelima dengan kemampuan luar biasa dalam mendukung misi udara, baik untuk serangan maupun pertahanan. Program jet tempur generasi ke-6, seperti F-A-20, juga sedang dalam pengembangan dan dapat digunakan di masa depan untuk memperkuat armada udara. Konsep kapal induk terbang ini memiliki sejarah yang panjang. Pada awalnya, pada tahun 1917, eksperimen dilakukan dengan pesawat yang digantung di bawah pesawat udara yang dikenal dengan pesawat tempur mikro. Selama beberapa dekade berikutnya, Amerika terus mengeksplorasi ide ini dengan pesawat besar seperti Boeing 747 dan Lockheed C-5 Galaxy. Pada tahun 1970-an, Boeing mengusulkan untuk mengubah 747 menjadi kapal induk terbang yang dapat membawa hingga 10 pesawat tempur mikro. Meski proyek ini akhirnya tidak berhasil karena masalah jangkauan bahan bakar dan keefektifan pesawat tempur mikro. Proyek kapal induk terbang Lockheed CL-1201 adalah salah satu upaya terbesar, dengan pesawat yang dirancang untuk membawa 22 pesawat tempur, dilengkapi dengan 4 mesin turbofan yang digabungkan dengan reaktor nuklir untuk daya tahan penerbangan lebih dari sebulan tanpa perlu mengisi bahan bakar. Namun, biaya dan kompleksitas pembuatan pesawat ini membuat proyek ini tidak terrealisasi meskipun teknologinya sangat canggih. Selain itu, pada 1950-an, B-36 Pacemaker juga menjadi kandidat untuk kapal induk terbang. B-36 yang besar dirancang untuk mengangkut pesawat tempur mikro, meskipun akhirnya tidak jadi digunakan untuk misi tersebut setelah pengisian bahan bakar di udara menjadi lebih praktis. Pada 2015, DARPA, Badan Proyek Penelitian Pertahanan Lanjutan Amerika, memulai penelitian untuk mengubah pesawat kargo Lockheed C-130 Hercules menjadi platform untuk mendukung kendaraan udara tak berawak (UAV), seperti Dynetics X-61 Gremlins. Pesawat ini dapat meluncurkan dan mengambil kembali UAV di udara, memberikan Amerika kemampuan untuk menyerang target dari jarak jauh tanpa memasuki wilayah pertahanan musuh. Meskipun ada beberapa tantangan dalam pengujian, program ini terus berlanjut dan bertujuan untuk mengembangkan kapal induk terbang yang dapat mendukung armada pesawat nirawak di udara. Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut, konsep kapal induk terbang ini tidak hanya mungkin, tetapi juga akan menjadi komponen penting dalam memperkuat dominasi udara dan laut Amerika di masa depan, memastikan Amerika tetap unggul dalam menghadapi ancaman global. Sebagai bagian dari pengembangan ini, program DARPA juga berfokus pada peningkatan kemampuan pengoperasian pesawat nirawak (UAV) di luar wilayah pertahanan musuh. Dengan C-130 Hercules yang dimodifikasi, Amerika berencana untuk mengembangkan kemampuan baru yang memungkinkan pengoperasian UAV dalam misi jarak jauh tanpa harus memasuki wilayah udara yang dilindungi oleh musuh. Setelah menyelesaikan tugasnya, UAV ini dapat kembali ke kapal induk terbang, diambil kembali melalui sistem pengambilan udara yang sangat canggih, dan diperbaiki atau diisi ulang untuk misi selanjutnya. Meskipun pengujian awal menunjukkan beberapa tantangan, seperti kegagalan pada satu uji coba yang menyebabkan kerusakan pada UAV setelah penerbangan sekitar 1,5 jam, kemajuan yang telah dicapai memberikan optimisme tentang masa depan kapal induk terbang.
Setiap langkah mundur atau hambatan dalam pengujian ini dianggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan menyempurnakan teknologi tersebut. Bahkan dengan rintangan tersebut, DARPA tetap berkomitmen untuk melanjutkan penelitian dan eksperimen guna memastikan bahwa teknologi kapal induk terbang dapat diwujudkan dalam beberapa dekade mendatang. Proyek ini juga menarik perhatian internasional, dengan negara-negara lain memperhatikan upaya Amerika untuk mengembangkan kapal induk terbang. Hal ini menciptakan perlombaan teknologi antara negara-negara besar untuk mempertahankan atau memperoleh kemampuan seperti itu. Jika berhasil, kapal induk terbang ini akan memberikan Amerika keunggulan strategis yang signifikan dalam konflik militer, memungkinkan mereka untuk mendominasi langit dengan fleksibilitas operasional yang lebih besar dan kekuatan tempur yang tidak terjangkau oleh musuh. Pada akhirnya, tujuan dari semua proyek ini bukan hanya untuk menghasilkan kapal induk terbang semata, tetapi untuk memperkuat posisi Amerika sebagai pemimpin global dalam teknologi militer. Kapal induk yang bisa terbang di langit akan menjadi simbol dominasi udara dan laut yang tak tertandingi, memberikan fleksibilitas strategis yang lebih besar dalam menghadapi ancaman baru dan beragam di era modern. Sementara kapal induk berbasis laut seperti USS Ford tetap menjadi kekuatan dominan di lautan, kehadiran kapal induk terbang ini akan memperkuat kemampuan militer Amerika untuk bertindak dengan cepat dan efektif di setiap sudut dunia. Seiring dengan berkembangnya teknologi pesawat tempur generasi berikutnya, UAV canggih, dan kemampuan pengisian bahan bakar udara, konsep kapal induk terbang yang saat ini sedang diuji coba dapat menjadi bagian integral dari armada tempur Amerika, memperkenalkan era baru kekuatan militer yang mampu mendominasi baik di darat, laut, maupun udara. Dengan potensi revolusioner ini, Amerika Serikat siap untuk menjaga supremasi globalnya melalui inovasi teknologi yang tiada duanya. Dengan terus berkembangnya teknologi dan eksperimen yang tengah dilakukan, kapal induk terbang dapat membuka pintu bagi pendekatan baru dalam peperangan modern. Konsep kapal induk yang dapat meluncur ke udara akan memperkenalkan cara-cara yang lebih fleksibel untuk melakukan proyeksi kekuatan, baik di medan tempur yang jauh dari pesisir maupun dalam misi yang melibatkan berbagai operasi strategis. Hal ini akan sangat berguna, terutama dalam situasi di mana kapal induk tradisional yang berbasis laut tidak bisa menjangkau lokasi secara cepat atau efisien. Salah satu keuntungan utama dari kapal induk terbang adalah kemampuannya untuk beroperasi di atas wilayah udara yang jauh dari basis utama, termasuk daerah yang mungkin sulit diakses oleh kapal induk konvensional. Dengan kemampuan untuk membawa pesawat tempur dan UAV, kapal induk terbang memungkinkan Amerika untuk mempertahankan keunggulan udara di wilayah yang lebih luas, bahkan jika musuh telah memblokir jalur laut atau mengontrol wilayah perairan strategis. Selain itu, kemampuan kapal induk terbang untuk mengoperasikan pesawat nirawak dan melakukan serangan jarak jauh juga memberi Amerika keunggulan dalam peperangan berbasis drone yang semakin berkembang. Di era di mana peperangan menggunakan UAV semakin mendominasi, kapal induk terbang menawarkan solusi yang sangat relevan untuk mendukung dan mengatur armada drone dalam serangan atau misi pengintaian. Ini tidak hanya memperbesar kemampuan tempur, tetapi juga memberi Amerika fleksibilitas dalam respons ancaman yang muncul secara lebih cepat dan dengan risiko yang lebih rendah bagi personel mereka. Namun, tantangan besar yang tetap dihadapi adalah pengembangan teknologi yang cukup handal dan efisien untuk memungkinkan pengoperasian pesawat besar seperti ini. Biaya yang sangat tinggi, teknologi yang masih dalam tahap eksperimen, serta masalah teknis seperti ketahanan pesawat dalam kondisi ekstrim di udara atau metode pengambilan UAV di langit, semuanya masih memerlukan penelitian dan inovasi lebih lanjut. Tetapi para ahli militer meyakini bahwa tantangan ini, meskipun besar, dapat diatasi dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kapal induk terbang tidak hanya menawarkan keunggulan dalam proyeksi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi elemen penting dalam strategi pertahanan jangka panjang. Keunggulan ini tidak hanya berlaku untuk peperangan terbuka, tetapi juga untuk misi-misi kemanusiaan dan bantuan darurat, di mana kehadiran pesawat yang bisa lepas landas dan mendarat di tempat yang sulit dijangkau bisa sangat penting. Kemampuan untuk membawa pesawat tempur, pesawat pengintai, atau UAV dalam jumlah besar bisa memberikan bantuan yang sangat diperlukan pada saat krisis. Dengan program-program yang sedang berjalan, termasuk uji coba pesawat seperti C-130 Hercules yang dimodifikasi untuk mendukung UAV, serta eksperimen lain yang terus dilakukan di seluruh dunia, potensi kapal induk terbang semakin tampak nyata. Dalam beberapa dekade ke depan, kita mungkin akan menyaksikan generasi baru kapal induk yang tidak hanya mendominasi lautan, tetapi juga langit, yang memberikan Amerika keunggulan strategis tanpa tanding di seluruh dunia. Secara keseluruhan, pengembangan kapal induk terbang ini adalah langkah ambisius yang mencerminkan betapa besar komitmen Amerika untuk tetap menjadi kekuatan militer yang dominan di dunia. Seiring waktu, teknologi ini akan semakin disempurnakan, dan jika berhasil diterapkan,
kapal induk terbang dapat menjadi bagian integral dari kekuatan militer global yang lebih efisien, fleksibel, dan mematikan. Dunia akan menyaksikan bagaimana kapal induk terbang ini melengkapi armada udara dan laut Amerika, menjadikannya sebuah kekuatan yang benar-benar tak tertandingi. Sebagai kelanjutan dari ambisi untuk menguasai baik udara maupun lautan, perkembangan kapal induk terbang juga akan mengarah pada inovasi dalam kemampuan logistik dan penyebaran pasukan. Kapal induk terbang dapat menjadi solusi yang sangat efektif untuk mendukung operasi militer yang lebih cepat dan lebih efisien, baik dalam skala besar maupun dalam situasi darurat. Dengan kemampuannya untuk mengangkut berbagai jenis pesawat, termasuk pesawat tempur generasi terbaru dan drone canggih, kapal induk ini akan memungkinkan angkatan bersenjata Amerika untuk memproyeksikan kekuatan mereka lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya. Kehadiran kapal induk terbang juga dapat mempengaruhi cara negara-negara lain merencanakan dan melaksanakan strategi pertahanan mereka. Jika kapal induk terbang berhasil diterapkan, ini akan menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang bergantung pada teknologi pertahanan udara dan kapal induk konvensional untuk mempertahankan wilayah mereka. Amerika, dengan kemampuan inovatif ini, dapat memperoleh posisi strategis yang jauh melampaui apa yang dimiliki negara lain dan mengubah dinamika kekuatan global dalam beberapa dekade mendatang. Dari sisi diplomasi, kapal induk terbang dapat membuka peluang baru untuk diplomasi militer. Keberadaan kapal induk terbang yang dapat beroperasi di wilayah udara musuh tanpa perlu memasuki wilayah laut dapat meningkatkan kemampuan Amerika untuk mengirimkan sinyal kekuatan tanpa menimbulkan ketegangan yang tinggi dengan negara-negara yang berada di dekat wilayah tersebut.